dengarkan aku, matahariku. Dengarlah matahariku, suara tangisan aku. Apa struggle yang paling besar yang Loli rasakan? Terlahir sebagai perempuan Nini. Yang pasti udah pasti banyak bulian, banyak underestimate, pro dan kontra itu udah pasti. Ada dulu tuh sempat ngomong kayak, nanti kamu bakalan jadi apa, kerja apa. Loli juga pada saat SMP, SMA, SD tuh melewati masa-masa kayak... Aku berhenti 2 kali Kak. Jadi aku masuk SMP, aku berhenti setahun. Ngulang lagi. Itu aku sempat berhenti mengumpulkan energi positif, semangat dari keluarga. Aku masuk lagi, masuk ke SMA. Berhenti lagi 1 tahun. Wow. Kayaknya itu juga mental aku goyah juga. Dengarkan aku, matahariku. Dengarlah matahariku, suara tangisan aku. Ku bersedih karena warna cinta menusuk jantungku. Ucapkan matahariku, puisi tentang hidupku. Tentangmu yang tak mampu menaklukkan waktu. Loli unyu. Thank you. Emang boleh se-UU itu? Oh my god. Assalamualaikum Bu Loli. Waalaikumsalam Bu Melani. Saya dengar Ibu katanya ini ya, satu kelas sama Cipung ya Bu ya? Kebetulan saya kakak kelas. Anak-anak PAUD gitu ya. Lol, sehat? Alhamdulillah ibu-ibu sehat. Sehat alhamdulillah. Jumpa udah cukup lama ya kan? Dan akhirnya sekarang diberikan kesempatan sama Allah untuk jumpa lagi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan senang banget melihat Loli sekarang viral guys. Ya Ibu terima kasih. Tapi viralnya positif ya. Alhamdulillah. Bener gak? Karena viral tuh bisa positif bisa negatif. Lol, ini kan lagi viral nih ya. Emang bener Loli itu katanya mau konser di Coachella lah apa segala macam, itu bener gak sih? Karena gue denger cuma kayak hawar-hawar di pertiktokan kamu tuh viral banget loh. Ini tuh kayak definisi ucapan menjadi doa gitu loh. Ucapan. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Jadi dari ucapan akhirnya jadi kenyataan. Betul. Oke, kenapa loh? Jadi tuh awalnya pada saat di Ramadan kemarin itu tuh kayak viral banget dari mulai yang aku cover lagu Kak. Ya. Mulai dari cover lagu Ramadan, yang itu tuh video-video lama. Video aku covernya tuh lama. Terus, pas mau lebaran ini kan, viralnya itu aku mau konser ke beberapa negara Bu. Sebentar, ini tuh memang kamu tuh viral, maksudnya kamu yang ngomong atau netizen yang ibaratnya, sorry ya awal-awal tuh kayak ngenye? Netizen yang ngenye. Astaga. Tapi alhamdulillah Bu, nggak lama itu dari pas aku ada viralnya mau konser-konser, aku juga nggak tahu expect bakal aku mau konser Bu. Enggak serius nih kayak badannya. Emang bener Loli mau konser gitu kan. Itu ini lihat aja tanggalnya tanggal 32 aku bilang. Mana ada tanggal 32 ya Bu. Iya. Gitu akhirnya alhamdulillahnya pas nggak lama. Alhamdulillah ada callingan aku suruh konser. Beneran real konser atau mengisi acara performs di sebuah kafe. Jadi ini maksud dari kayak ibaratnya sorry Kecandaan. ya. Ngenye netizen tapi akhirnya jadi kenyataan. Betul. Wow. Itu alhamdulillah banget Bu. Oke, Lol. Jadi ini awalnya lu tuh bisa viral karena Loli owner cafe ini ono gitu kan? Oh my god. Ini awalnya emang Loli tuh bikin konten tuh apa gimana sih lo? Emang aku tuh kalau konten kreator kan udah lama ya Kak. Ya. Nah cuman memang jargonnya ini tuh aku bikin karena aku juga punya kafe. Karena welcome to mini vlog Ibu Owner Loli Cafe. Oh my god. Itu kayak banyak yang suka Kak gitu. Gemes gitu ya. Terus habis itu wow orang tuh kayak ya kan orang mungkin pemikiran tuh owner, wow kafenya bagaimana gitu ya Bu. Nah kafe aku ini kan memang kafenya yang di kampung, jadi depannya sawah, gunung, gitu aja tuh di ini dikata-katain lah itu. Dikata-katain. Kafe apa itu, warung kali, gitu-gitu Kak. Nah habis itu
buat aku sih nggak masalah, oke aja dikata-katain, tapi alhamdulillahnya efeknya jadi positif, jadi kayak viewers aku luar biasa, campaign pada masuk. Wow. Iya dong. Jadi Loli tuh awalnya memang punya kafe, kafenya sederhana. Jadi sama netizen dibilang, itu mah bukan kafe, itu mah warung gitu. Iya gitu. Aku ngontenin terus, penontonnya MM-an Kak. Kenapa bisa MM-an? Karena yang gue tahu memang TikTok itu ramuannya tuh ibaratnya siapa aja bisa dapat FYP. Gak harus artis dong. Betul. Nah, tapi harus menarik kontennya. Iya. Apa yang bikin menarik sampai orang tuh ngeklik sampai akhirnya lu bisa FYP, bisa MM-an penontonnya? Sesuatu yang berbeda aja Kak. Jadi menurut aku tuh kayak orang owner otomatis kan mungkin image tuh mungkin ya owner tuh kayak mobilnya Alphard atau misal rumahnya gimana. Jadi kayak orang tuh bisnisnya besar. Sebenarnya menurut aku nggak harus bisnis besar, tapi kalau dia yang punya ya dia ownernya. Iya dong, iya kan? benar. Udah gitu aku tuh punya dulu awal-awal tuh. Jadi kalau aku buka pintu di mobil tuh dibukain sama asistenku. Nah habis itu akhirnya kreatif aku bilang kayaknya kalau dia pakai baju pramugari tuh cocok. Akhirnya jadi setiap aku ngonten buka pintunya itu mobil aku kan OTW Alphard nih Bu ya. Nah mobil aku juga viral juga. Apa mobil kau? Itu Habibi. Oh Habibi. On the way Alphard dia ya. Bagus, namanya beriman Loli. Iya, betul. Jadi nah dari ibu owner aku apalagi nih gitu kan. Setelah ibu owner KP, aku terus berpikir lagi, lari lagi tuh ke mobil. Jadi aku dibukain pintu sama si pramugari. Ramai lagi. Jadi menghibur lah ya Bu. Ya iya dong. Yang penting gak nyakitin orang, gak jahatin orang. Enggak. Ya kan? Endorse pada masuk Bu. Pada masuk. Alhamdulillah. Cuan halal masuk ya kan. Iya dari kesabaran kita. Diterima kita. Diapain netizen juga gak apa-apa gitu. Yang penting mah kita tuh niatnya kan berkreatif ya. Betul. Berkreativitas gitu. Betul. Ya. Apa yang paling jahat karena kan orang sekarang tuh berkomentar bisa seenak udelnya dengan adanya sekarang TikTok lah, Instagram lah. Apa yang paling jahat yang pernah diomongin ke Loli sama netizen? Yang paling jahat apa ya? Kan sekarang lo disanjung, lo lagi viral soalnya. Iya, awal-awal pasti pada saat lo baru-baru ibaratnya ngebuat konten pasti kan banyak yang nyela-nyela juga. Iya paling ke ini sih kayak ke fisik itu udah pasti ya. Tapi kan aku juga udah mentalnya udah sekuat baja insya Allah ya. Jadi kayak paling ke fisik sih, atau misalkan underestimate gitu. Aku lupa sih kata-katanya. Karena aku tuh gak dipikirin kalau omongan orang ke aku ya. Aku pikirin gimana aku ke mereka. Karena kan yang menjadi pertanggungjawaban adalah sikap ucapan aku ke mereka. Kalau mereka yang berucap itu tanggung jawab mereka. Betul sekali Bu. Bagus mentalnya. Kalau omongan mereka ke Loli itu bukan tanggung jawab Loli ya. Tapi sikap dan juga kata-kata Loli ke mereka itu tanggung jawab Loli. Wow, that's good, very good. Lo cerita dong karena aku kenal kamu. Mohon maaf banget. Ini kaget Loli sekarang kita ngeliat di TikTok sudah berhijab, which is alhamdulillah. Ya udah hijrah lah ibaratnya ya. Dulu ketemu Loli tuh mohon maaf bajunya masih casual banget deh. Lebih seksi dari kakak. Waktu itu gue kenal Loli jujur dari Bang Ucok. Ada berduaan. Justru awalnya gue pikir lu tuh pacaran sama Bang Ucok. Enggak dong partner. Aku pernah nanya kan, karena kan aku gak tahu waktu itu Bang Ucok ternyata sudah menikah kan. Bahkan anaknya juga sekarang konten-konten juga kan. Jadi Loli tuh dulu awalnya ngapain kok bisa ngikutin Bang Ucok? Kenapa ngikutin Bang Ucok? Kenapa gak ngikutin Dausmini? Karena Dausmini kan juga artis. Iya, kebetulan memang kan karena sama Bang Ucok ini adalah partner duet nyanyi. Sama kita juga ngebangun organisasi orang mini. Gitu, sama juga kita juga bikin band Kak. Bang Ucok waktu itu nyari vokalis band, penyanyi. Nah aku masuklah ke vokalis bandnya beliau. Jadi Loli teh emang penyanyi. Iya makanya sebenarnya. Bukan hanya gara-gara viral sekarang ke matahariku, memang lu udah penyanyi. Iya, tapi mungkin dengan versi dan sentuhan yang berbeda aja Bu. Gitu. Ala Loli owner cafe ya. Iya, jadi kayak udah hijab. Iya gitu. iya. Lo cerita dong kok akhirnya bisa menemukan hijrah dan bisa menutup auratnya sekarang. Ini juga hidayah juga dari Allah. Dan memang kadang-kadang kita hijrah itu datang kita nggak tahu kapan. Yang pasti itu di saat aku memang lagi kayak butuh untuk membangun lagi gitu. Jadi aku tuh kayak pernah kembali ke titik yang menurut aku harus memulai ulang. Nah di situ aku benar-benar aku butuh banget. Aku gini berpikirnya, semua ini kan kalau dalam Muslim ya Kak, Islam tuh ini adalah
milik Allah. Betul. Jadi ketika apapun yang kita mau kita minta sama Allah. Iya. Tapi kalau misalnya kitanya belum melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, mau gimana? Akhirnya karena aku pengen Allah sayang sama aku melakukan kewajiban sebagai muslim karena berhijab itu adalah kewajiban. Menurut aku tuh. Nah, aku juga nggak berpikir bahwa aku kadang ada orang kata jadi awal hijrah suka dikasih cobaan lain-lain gitu. Nah, ada juga itu juga aku jadi pertimbangan. Dan ketika aku berhijrah atau berhijab, banyak juga yang bilang katanya, itu mah cenah paling nanti juga dibuka lagi gitu. Banyak yang meragukan. Tapi ternyata enggak, aku udah yakin aku pengen menjadi muslim yang memang ya diwajibkan sama Allah juga. Pengen lebih disayang sama Allah, pengen mendapat juga. Karena gini, ketika aku pengen pasangan yang baik, aku juga harus berubah menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau dari Allah semuanya tuh emang aku dari hati gitu. Tapi apa momennya loh? Karena kan kamu tuh dulu rock and roll. Mohon maaf ya, rocknya juga pokoknya gaya pisan gitu. Terus tiba-tiba titik hijrahnya tuh di tahun berapa dan kenapa loh? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Iya, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ya pokoknya ada sesuatu hal yang membuat aku kayaknya aku harus hijrah gitu, Bu. Apakah, mohon maaf nih ya, orang kan kadang-kadang ada yang misalnya diberikan lewat misalnya tiba-tiba sakit, ada yang tiba-tiba lewat cobaan hidup, ada yang memang tiba-tiba terpanggil aja dari hati. Kalau Loli secara general, apa yang Allah bicara tadi sampai akhirnya Loli berbalik ke arah jalan yang seharusnya lagi lah berarti berhijrah? Ya pokoknya aku tuh kayak di saat kayak bener-bener udah ngerasa tuh kayak udah semua kan kita apapun ini kan semua udah pas aja sama Allah gitu ya. Jadi kembali sama Allah. Jadi aku tuh bener-bener aku nggak mau sedih-sedihannya intinya gitu, Ibu. Tapi ada sesuatu yang cukup besar yang terjadi. Yang udah pasti itu ada hal yang terjadi yang tapi bukan karena itu juga sih. Akhirnya dengan berjalannya waktu yang aku harus lebih dekat lagi nih sama Allah SWT gitu. Supaya aku bisa dikasih lebih kekuatan, kesabaran, dan juga aku memulai sesuatunya lebih baik gitu. Akhirnya aku ya udah pas hijrah, alhamdulillah hal-hal baik datang ke aku dipertemukan dengan memang yang arahnya juga baik gitu. Lo maaf ya nanya ya, orang kan kadang-kadang apalagi kalau entertainer, ada beberapa, tidak semua, takut kalau tiba-tiba di usia muda langsung berhijrah dengan menutup misalnya aurat. Takutnya, berarti kan Loli harus lebih selektif, memilih pekerjaan yang cocok dengan sekarang ya sudah penampilannya sudah berhijrah gitu ya. Ada yang takut, aduh ntar gimana rezeki apa segala macam. Ada ketakutan itu. Loli di awal bagaimana? Di awal gitu kayak nyanyi-nyanyi kan dulu kayak nyanyi kan seksi tuh Kak. Kalau dulu-dulu kan aku misalnya nyanyi pasti kan pakai rok atau pakai ya biasa gitu. Nah pada awal-awal tuh kayak nyanyi emang udah enggak tuh karena kan aku hijrah. Tapi bukan dari hijab mungkin ya entah kenapa. Tapi aku berpikir pasti ada pekerjaan yang lain yang bisa aku lakukan dengan kondisi aku berhijrah. Kok kamu yakin? Ya itu aku diberi keyakinan sama Allah ketika aku berhijrah itu. Jadi kayak yakin Loli setelah hijrah pokoknya pasrah aja sama Allah. Karena yang penting itu gini, apapun yang kita mau ini Allah pasti kasih kalau kitanya usaha dan berdoa gitu. Apalagi kita memperjuangkan itu atau struggle-nya itu untuk bukan kebahagiaan kita tapi juga keluarga kita, orang terdekat kita, dan juga ya pengen bisa lebih bermanfaat aja. Makanya aku sebenarnya bukan lebih mengejar dunia tapi aku lebih pengen bermanfaat gitu Kak. Jadi nggak cuman mengejar harta dunia. Iya gitu, jadi pengen bisa orang juga, banyak orang yang bahagia juga dengan aku gitu. Tapi benar, pada saat kamu sudah berhijrah, memutuskan untuk menutup aurat, rezekinya memang ada aja. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahalamin, luar biasa. Lebih-lebih dari sebelum berhijrah mungkin. Wow. Gitu. Oke, Lol, kalau Kamel lihat ya, kamu tuh kan gambaran perempuan yang lahir mini ya. Istimewa. Tapi hatinya itu menurut aku tuh wow, superwoman banget gitu. Strong. Artinya gini, kayaknya kamu sudah berdamai dengan apa yang Allah berikan sama kamu ya. Betul. Makanya mau dikatain orang apa segala macam udah gak mempan gitu. Karena kalau lu nya belum damai dengan keadaan kondisi lu, pasti insecure. Insecure dan bawaannya pahit, kesel aja orang ngomong apa dikit langsung baper. Lo cerita dong, waktu lahir and then tumbuh besar kan kalau sekarang kamu sudah yakin dan secure sama diri kamu. Tapi balik lagi zaman dulu pada saat kamu merasa kamu terlahir berbeda. Apa struggle yang paling besar yang Loli rasakan? Terlahir sebagai perempuan mini.
Yang pasti udah pasti banyak bulian, banyak underestimate, pro dan kontra itu udah pasti. Kayak banyak kata-kata yang mungkin seharusnya tidak diucapkan tapi diucapkan sama orang. Jadi dulu tuh aku masih memikirkan kata-kata orang kayak gini. Ada dulu tuh sempat ngomong kayak mungkin karena dia ngeliat aku kecil, nanti kamu bakalan jadi apa, kerja apa, gitu. Itu kadang-kadang aku bilang itu kan menyakitkan ya. Kok kamu udah seperti Allah gitu yang udah mendahului, yang sebenarnya kerjaan itu nggak bisa dilihat dari tinggi badan, karena yang kan gini, cuman tinggi badan aku aja yang berbeda gitu. Tapi dalam semua hal pola pikir dan lain-lainnya aku sama gitu loh Kak, tinggi badan aja. Jadi apa masalahnya gitu loh, gitu kan. Waktu SD deh, itu kan anak-anak SD aku inget banget, aku aja SD karena aku gemuk dulu SD. Aku inget banget aku suka dipanggil buntelan kentut lah kalau ke sekolah, ndut-ndutan, kecapi pentil, gendut pulang bawa tai upil. Anak kecil kan maksudnya tahu sendiri mulutnya kan. Iya nggak anak kecil gitu silet lah gitu ibaratnya. Tapi kadang-kadang kan ya bikin kita juga sedih dan segala macam. Karena kan kita juga masih kecil saat itu gitu. Loli juga pada saat SMP, SMA, SD tuh melewati masa-masa kayak. Aku berhenti 2 kali Kak. Jadi aku masuk SMP, aku berhenti setahun. Ngulang lagi. Apa namanya memperbaiki itulah ya, mungkin nggak tahu juga aku alasan pada saat itu aku berhenti. Karena kan dari SD ke SMP itu kan perubahan pertemanan. SD kan hanya satu desa tuh. Nah kalau ke SMP itu satu kecamatan. Itu aku sempat berhenti mengumpulkan energi positif, semangat dari keluarga. Aku masuk lagi, masuk ke SMA. Berhenti lagi 1 tahun. Kayaknya itu juga aku, mental aku goyah juga. Kayaknya ya, tapi aku nggak tahu juga alasan dulu karena aku masih kecil ya. Tapi mungkin sempat mengalami itu gitu. Siapa yang nguatin Loli saat itu? Keluarga. Mama? Iya mama, ayah, biasa teman-teman juga sih. Karena kan kalau yang terdekat otomatis dia tidak memandang aku sebelah mata. Tapi mereka ya sama aja gitu kan. Sekeluarga ada nggak yang Mini juga? Enggak, aku doang Kak. Hanya Loli? Only one, only me. Wow. Pernah mempertanyakan pada Allah kenapa misalnya kadang-kadang kenapa aku terlahir berbeda? Misal ada tahap-tahap itu nggak dalam hidup kamu? Dulu itu Kak. Sebelum berdamai dengan sendiri, sebelum mensyukuri apa yang Allah kasih, itu aku ada kayak dulunya orang pasti akan melewati itu sebelum dia menjadi sosok yang ya sestrong ini ya Kak gitu. Memang kadang orang itu harus melewati itu dulu, ngelewatin kayak kesedihan, air mata supaya dia juga membuat dia kuat gitu loh Kak. Aku juga lewatin itu kayak ya kenapa sih aku kadang mukul-mukul ini dulu teh masih kecil gitu, karena emang wow ucapan orang kan gitu, dari itu mental kita lah. Tapi akhirnya ketika berjalan waktu keluarga juga menguatkan, juga mungkin kesabaran kekuatan dari Allah juga, ada orang tua, sehingga aku juga jadi lebih berdamai. Yang kata kakak tadi bilang aku udah berdamai karena aku berpikir begini, aku harus bersyukur karena semakin bersyukur Allah juga seneng lihat kita gitu kan. Terus yang penting aku tuh pokoknya aku harus banyak belajar aja intinya supaya aku juga nggak boleh. Kadang orang berpikir gini kayak misalkan yang beda kan cuma tinggi badan, apapun yang orang lakukan aku bisa. Nah aku belajar, makanya di situ belajar apapun lah intinya, dari mulai ilmu entertain, ilmu pelajaran apapun aku belajar. Makanya aku dari sekolah juga aku seringnya juara 2 kakak. Kamu juga udah pinter dari sekolah. Iya alhamdulillah dapat beasiswa ini apa namanya, kalau dapat juara kan suka dikasih tuh. Jadi gitu. Jadi aku pokoknya tuh tipikalnya harus bisa. Sampai ngeband juga. Jadi kayaknya kamu mau menunjukkan bahwa walaupun gue terlahir Mini, gue juga bisa seperti orang lain gitu ya. Mama gimana ngelihat kamu pada saat itu dibully? Kan kamunya aja sedih. Bagaimana orang tua, apalagi ibu yang melahirkan kamu? Mama ngomong apa loh? Mama sih kayak garda terdepan, dia tiap nerima anaknya digituin gitu. Kayak keluargaku tuh kalau ada yang ini, wah ini apa sih Maka? Dibelain gitu loh sama si mama sama keluargaku tuh. Karena ya buat mereka aku adalah anak yang terbaiknya gitu ya. Gitu udah dilahirkan dan tapi mungkin pada saat itu mama ayah juga belum terpikir aku akan menjadi mungkin seperti yang sekarang gitu kan. Tapi mereka tetap melindungi, membela, menyemangati, mensupport apapun yang aku lakukan. Wow, jadi sekeluarga hanya Loli yang Mini? Hanya aku. Berapa orang sekeluarga lo? 5, abang 2, adik 2. Semua tinggi? Tinggi. Oh wow. Oke, Loli akhirnya ikut ini kan katanya apa kayak apa sebutannya organisasi. UBI. UBI itu Unik Berkarya Indonesia yang di dalamnya orang-orang Mini Indonesia.
Nah itu beliau yang tadi kakak sebut tuh Bang Ucok itu ketuanya dan aku wakilnya. Loli wakilnya? Iya. Oke, cerita sedikit dong. Kan kita kadang-kadang mohon maaf ya. Kalau misalnya dalam berkomedi, misalnya ada orang mini atau kalau KT tuh boleh nggak sih disebutnya? Apa tidak boleh? Atau berbeda mini dan KT? Ya sebenarnya kalau dalam ini tuh apa ya namanya? Katanya sih ada dua nih, mini sama cebol gitu ya, atau KT mungkin aku nggak tahu ya. Nah itu jadi kayak itu dua itu mini sama cebol gitu kan. Itu sama apa beda? Beda. Beda. Kalau mini daus mini, loli mini. Iya. Jadi kecil kayak anak kecil. Mini gitu semua. Kalau cebol dia enggak, wajahnya juga wajah dewasa gitu ya. Tapi pendek kecil, gitu, ya. kecil. Oke. Nah, kalau kamu bersama dengan teman-teman si Ubi ini, orang-orang yang terlahir mini ataupun cebol, apa sih biasanya curhatan-curhatan kalian tuh apa? Karena misalnya kalau kita kan misalnya ketemu orang yang, mohon maaf ya nih sekali, misalnya aku melihat nih banyak, misalnya orang mini, orang cebol, kalau berkomedi biasanya mereka suka jadi bahan bercandaannya. Walaupun mereka juga nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Atau banyak juga yang kadang-kadang suka kurang pede. Kalau kalian ngumpul, apalagi kamu wakilnya di situ di Ubi, kamu mendengar bahwa curhatan-curhatan tuh paling kerasa apa orang-orang ini? Kayak insecurean mereka. Makanya gini, kenapa aku membangun itu? Karena sebelum aku juga pede, aku juga mengalami nih apa yang mereka rasakan. Jadi butuh kita orang-orang yang juga menyemangati gitu bahwa oh kita nggak sendirian teman, kita banyakan, kita rame-rame, dan aku selalu kayak mereka tuh kayak misalkan aku selalu menghilangkan pemikiran mindset yang bahwa ya udah kita gini-gini aja, jangan. Aku bilang jadi kayak kita juga berhak bahagia, kita berhak menjalani kehidupan yang sama, yang baik gitu. Jangan cuman wah kita kecil ya udahlah, jangan. Capai apa yang kamu mau juga gitu, passion kamu diasah. Jangan ngandelin dari kita kecil, tapi juga memang harus belajar karena orang tinggi juga mau apa-apa dia belajar. Dia juga berjuang. Nah, kita pun harus lebih berjuang lagi. Orang cebol dan orang mini ada yang maksudnya jadi dokter, terus jadi maksudnya mendapatkan pekerjaan banyak. Iya, ada yang tuh dia di Jogja tuh ada yang menjadi calon DPRD gitu, DPR RI ada juga, terus ada juga yang kayak orang mini yang dia bekerja di pengadilan agama udah ASN. Gitu banyak yang artinya punya kesempatan yang sebetulnya sama kalau kita mau usaha gitu ya loh. Betul. Jadi sebenarnya jangan kayak udah kita di ini nerima. Sebenarnya bentuk syukur, bentuk menerima itu bukan dengan kita tuh udahlah gitu. Tapi bentuk bersyukur ini kita menikmati, tapi kita juga menggali potensi diri kita. Maksud aku tuh kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasain sih apa yang teman-teman rasain, kayak misalkan nih insecure itu udah pasti, lulus sekolah bingung nih mau kerja apa. Itu aku rasakan. Aku selalu cerita gitu, tapi menurut aku tuh udah ada buktinya kok, walaupun dia yang gak di entertain. Memang sih rata-rata di Indonesia ini yang dilihat dari entertain saja. Tapi kalau di luar sebenarnya kayak kita ke KL ya, Malaysia. Itu ada juga persatuan orang-orang mini namanya PKUKM. Nah di sana juga disupport sama pemerintahannya. Dan di sana juga ada yang bekerja di kantor, di kementerian. Jadi bisa mendapatkan tempat-tempat yang juga sama seperti orang lain gitu ya. Iya, itu makanya yang kita lagi waktu itu tuh kita usahakan adalah kesetaraan Kak sebenarnya. Jangan dibedain gitu Kak. Itu kalau mencari pekerjaan. Kalau mencari jodoh. Nah, SMP kan udah mulai akil balik, udah mulai naksir-naksiran. Apa tantangan yang paling apalagi kamu perempuan? Apa yang kamu rasain loh? Ya pasti tingkat PD-nya tidak sepede yang lain gitu kan. Tapi beda-beda sih, ada orang yang dia tetap pede, tapi ada juga orang yang kayak nggak pede juga kalau soal pasangan. Jadi kayak lebih kayaknya belum, mungkin nggak tahu sih. Tapi kayak emang pasti ada nggak pedenya juga. Kalau kamu lebih sulit menemukan kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mencari pasangan kalau Loli? Menurut aku dari perjalanan hidup kamu ya Lol? Apa ya namanya? Aku tuh gini tipikalnya. Jadi aku tuh biar nggak fokus ke hal yang misalkan gini, kadang ada orang beruntung di karir, gitu kan. Jadi tuh kayak aku mencoba untuk memikirkan hal-hal yang buat energi positif aja Kak. Jadi misalnya aku percintaan aku gagal nih, atau bukan gagal sih, belum. Ya udah aku nikmatin di karir. Karena maksud aku tuh kayak nanti juga yang akan datang juga sesuai dengan apa yang kita ya isinya setara lah gitu Kak. Kita juga isinya gini, aku pengen dapat orang yang berjuang dalam
hidup. Nah aku juga harus berjuang juga nih Kak gitu juga supaya aku juga diperjuangkan. Maka tadi Loli bilang kalau mau dapet yang baik kita juga harus memperbaiki diri gitu. ya. Loli mulai pacaran kalau boleh tahu tuh di usia berapa Lol? Ya normal-normal aja sih kayak gitu sama aja sebenarnya. Pas kapan ya? Kalau sekarang aku nggak pacaran intinya, tapi aku ada calon. Oh sekarang? Lagi deket lah ya, mau serius lagi. Atau kalau dalam Islam sebutannya? Taruh. Taruh. Iya. Loli lagi taruh. Lagi taruh. Dia entertain juga tapi nggak di Indonesia. Bagaimana Loli tahu bahwa ini mengujinya ya? Bagaimana kamu tahu bahwa laki-laki ini memang sayang seutuhnya Loli Unyu bukan hanya karena Loli lagi viral, Loli owner cafe? Ya soalnya dia juga artis di sana lebih mungkin. Di Malaysia? Di luar ini dia artis. Di Malaysia? Mm-mm. Go internasional. Amin, Masya Allah. Kan aku bilang, kalau kita perbaiki diri, dapetnya juga yang ini gitu maksudnya. Wow. Gitu. Aku fokus ke akunya terus gitu Kak. Jadi kalau aku pengen yang ini, pengen yang itu, ngapain dikejar? Biar mereka yang ngejar. Cantik. Gitu. Kayak gak terlalu itu Kak gitu. Mini juga dia? Mini juga. Jadi tapi nggak selalu dong. Kayak Bang Ucok kan nggak menikahnya nggak sama yang Mini kan? Kalau Loli kenapa? Emang ketemunya gara-gara satu asosiasi jadi cinlok bagaimana lo? Iya, kan dia tuh sebenarnya awalnya temen aku. Juga aku ke IL. Nah, awalnya tuh hanya berteman, tapi pas aku ke sana kayak ada sesuatu yang gitu klik. Iya. Kalau itu pas aku pulang, nah dia tuh kayak nelpon gitu kan, kayak kok dia menceritakan, meluapkan isi hati. Dan akhirnya dia mencurahkan. Nggak lama dia ada teman mungkin punya restoran gitu. Nah aku visit ke sana, beliau yang ini segala macam gitu Kak. Memang kamu mau menikah atau kan ada orang yang gini, gue udah Mini, gue nggak mau nikah sama Mini juga. Ada yang gitu kan? Ada. Kalau Loli you don't mind, nggak masalah. Nggak masalah. Karena kamu yang lebih tahu ya. Mini menikah dengan Mini belum tapi kalau Bang Ucok sama Bang Daus kan mereka menikahnya nggak sama Mini ya. Tapi kalau Mini menikah sama Mini, anaknya bisa juga tidak Mini? Bisa. Aku waktu itu konten-konten YouTube aku tuh Kak ini tentang orang-orang Mini, hubungan orang Mini apa sih, pernikahan. Ada yang Mini tapi ini pengetahuan ya guys ya. Oke, jadi kalau orang Mini menikah sama orang Mini juga belum tentu anaknya Mini. Belum tentu. Oh, I see. Malah yang udah ada tuh teman-teman aku ya, istilahnya dari organisasi ini, bapaknya Mini, ibunya Mini, anaknya tinggi banget, Masya Allah ya. Wow, jadi tidak jaminan gitu ya lo? Enggak. Oke. Gitu, jadi so far so good, so nice. Oh iklan dong. Loh, balik lagi nih. Sekarang maksudnya Loli kok sampai dapat kocokan, berarti kan kamu putar otak ya lo. Sampai dapat ini sekarang ibaratnya viral di TikTok bisa FYP. Tuh nyari idenya gimana? Karena aku tahu sebagai konten creator nyari ide tuh tidak mudah. Luar biasa. Aku tuh pokoknya kalau melakukan sesuatu, berkarya, membuat apapun, aku tuh memang gak berpikir hasilnya hari ini. Jadi itu tuh bisa aja suatu saat. Jadi apa yang aku lakukan hari ini, kalau misalnya hari ini tidak berbalik hasil, mungkin di suatu saat nanti. Pokoknya aku fokus berkarir, berkarya, menaikkan value. Terus pokoknya aku harus ada perubahan-perubahan setiap harinya. Dan aku tuh tidak suka diam Kak kuncinya. Betul. Aku jarang banget kayak satu hari gitu, aku jarang banget. Iya. Itu buat aku tuh kayak gak bisa nih aku. Iya. Terkecuali emang kayak udah capek banget. Bukan better. Walaupun aku capek pun, misalkan aku jalan-jalan atau aku kemana, tetap aja kan aku ngonten kan. Iya. Jadi jarang banget aku untuk berdiam. Pokoknya caranya untuk memikirkan ide itu ya dari tim juga kadang-kadang suka yuk bikin ini. Akunya juga sering searching. Apa nih yang lagi ini? Viral, apa nih yang merubah pikiran orang gitu loh. Jadi kayak apa yang berbeda nih kalau kita sama. Ya udah dia bisa nonton di tempat yang lain. Tapi aku suka kayak apa yang belum ada nih. Iya kan, aku dibukain. Biasanya kan yang dibukain pintu apa sih Bu? Ini kan mobil aku. Udah gitu yang keluarnya aku. Yang pramugari kan pesawat Bu. Kayak gitu. Nggak, tapi kamu pinter sih. Kamu pinter karena kamu tuh gak berdiam diri. Jadi Allah memberikan keberkahan dalam pemikiran kamu. Nggak, awalnya kamu tuh konten Loli owner cafe. Kamu kan punya cafe tuh. Maksudnya orang punya cafe kan banyak loh. Bu. Nah akhirnya kok bisa dan mendapatkan nada. Hai ketemu lagi di mini vlog Loli orang cafe gitu kan. Itu idenya tuh awalnya bagaimana gitu?
aku udah berkali-kali bikin jargon Kak, jargon opening dari TikTok itu Kak, udah berkali-kali. Tapi itu karena aku berprinsip, aku belum gagal kalau aku gini, titik gagal itu kalau lu berhenti, tapi kalau lu terus aja itu belum gagal. Very nice. Aku udah, lo kadang nih, welcome to Loli Mini Vlog, enggak biasa aja, Loli Unyu. Banyak aku udah ganti-ganti Kak. Sampai akhirnya yang viral? Itu welcome to Mini Vlog Ibu Owner Loli Gawe. Oh my god, gitu. Itu ketemu akhirnya terngiang-ngiang sampai Masya Allah. Wah, berarti kan dengan setelah viral, ingat nih loh, mendapatkan itu mudah. Betul. Tapi mempertahankan, karena yang viral orang bikin konten juga kan banyak. Gimana untuk tetap bisa mendapatkan ide-ide fresh, kayak sekarang Loli tiba-tiba mau katanya mau Coachella, mau nyanyi, gimana untuk dapat terus sebagai content creator terus bisa berproduktif? Yang pasti ini justru yang harus aku sangat amat pikirkan dengan tim, karena itu tadi kakak bilang mencapainya lebih mudah daripada mempertahankannya. Iya. Oke, jadi aku lebih ke akunya juga prepare. Jadi misalnya gini, yang awalnya mereka lihat bercandaan ini ya kak, Iya. aku kan harus gimana bahwa mereka kan ini aku open tiket nih kak, orang bayar nonton aku kak. Wow. Aku harus nggak boleh Ini dong. serius loh? Serius bu, beneran itu aku nggak bohong. Jadi Jadi kamu beneran konser nih? konser tiketnya mulai dari kan kalau di bercandaan mah 12 juta, yang cat ada 3,5. Enggak, yang kan katanya dibagi tuh ruangannya katanya. Ini apa diamond, kalau orang diamond kamu apa? VIP, VIP, ultimate. Akhirnya dibuat sama yang di cafe itu seperti itu, tapi dengan harga-harga yang memang kayak dari 50 sampai 350.000. Wow. Masya Allah Bu. Kejadian ya. Terjadi Bu, aku nggak nyangka juga Bu. Jadi Loli sudah nyanyi, sudah konser di mana? Di baru 2 tempat sih, Cilegon sama di Depok. Wow. Ini udah alhamdulillah insya Allah kedepannya mungkin bakal kayak beberapa kota. Jadi kalian harus war tiket, Ciela war tiket. Oh makanya di TikTok lagi pada heboh katanya war tiket untuk Loli Owner Cafe Iya karena ya. kehabisan kak. Aku aja tuh gini ya. Aku jangan pun mereka orang kafe yang mengadakan acara, mengadakan event, mereka tuh nggak expect bakal se-euforia ini. Sampai kemarin pas aku di Cilegon itu kan udah close. Itu yang kata dia yang masih minta tiket ratusan kak. Beneran loh. Beneran Bu. Yang datang, udah gitu kan ini udah close, tetap ada yang datang. Please walaupun 2 kali lipat, 3 kali lipat tetap dibeli. Ya Wah, Allah, gitu. cantik kali ya. Cantik. Nah di situ aku jadi kayak, wah aku harus bisa apa menampilkan yang lebih baik, yang lebih menghibur. Aku harus belajar dari mulai nyanyi. Dari mulai aku ya belajar kata-kata ya Bu, karena Iya, kan ngobrol biar ya, iya. orang kan nanti aku beyong, jadi aku harus kayak menampilkan yang terbaik, nggak cuma lucu tapi juga punya sesuatu. Wow, Gitu. hebat. Kamu ajak komunitas apa namanya UBI itu komunitas orang mini, kamu libatkan nggak? Next sih aku pengen Bu. Pengen kamu libatkan. Pengen banget Keren, ketika keren. bisa nanti memang pas tempatnya, pas dengan kondisinya segala macam, aku pengen juga melibatkan mereka gitu Bu. Apa lagunya lo selain Si Matahariku kan kayaknya lagu favorit kamu yang ibaratnya boleh itu gitu Iya. kan orang-orang TikTok kan. Apalagi yang kamu pengen nyanyiin? Apa namanya? Mm-mm. Banyak sih yang Bu. Loli banget ya, yang ada di playlist kamu. Yang suka aku perform. Iya. Itu ada, aku biasanya sekali panggung itu 8 lagu tuh Bu. Itu campur, ada yang lagu aku sendiri. Aku punya lagu juga, terus ada yang materiku juga, ada yang pop, ada yang dangdut juga Bu. Dangdut deh, apa? Dangdut tuh ada rungkat, runtah. Dikit dong lo satu lagu. Rungkat, ente-entean, kelangan kowe sing paling tersayang. Stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Emang suara lo bagus Unyu. Amin. Aku juga kan nyanyi sama Kak Boyen. Nah, udah nggak ada yang mau narik. Bubar gak ada jobnya. Wow, hebat. Oke, Loli, congratulations, selamat. Terima kasih. Untuk konsernya itulah ubah hujatan, ubah nyean, ubah apa namanya yang orang hinaan itu menjadi pujian. Pada akhirnya orang sekarang muji-muji Loli. Tapi jangan sampai kita gede kepala, kita terus ibaratnya memperbaiki diri ya betul. lo. Karena orang sampai tiket war mau nonton Loli tuh berarti kan Loli harus menampilkan sesuatu yang Iya. memang bikin mereka senang gitu. Pesan Loli kepada pertama, pesan kepada ibu-ibu yang mungkin punya anak saat ini ternyata anaknya terlahir mini. Berbeda. Yang belum bisa, karena ibu itu mama itu adalah
penopang segalanya. Aku yakin kalau Loli jadi perempuan kuat sekarang itu pasti karena mamamu luar biasa. Betul. Menopang kamu. Sekarang kamu udah kuat. Dulu kan waktu masih lemah. Pasti karena ada mama sama ayah. Ya. Apa yang kamu pengen sampaikan kepada orang tua yang anaknya terlahir dipilih sama Allah, terlahir mini? Karena ibu yang melahirkan, ibu juga harus menjadi garda terdepan untuk anaknya, support dia, perlakukan dia sama aja dengan anak-anak yang normal. Karena supaya dia juga merasa dia juga sama. Terus intinya berikan kayak, jangan dibedakan, oh mentang-mentang dia mini dia dikurung di rumah, jangan. Dia juga harus menikmati kebahagiaan, dia juga harus menikmati kehidupan dia. Dia juga walaupun itu kan sudah pemberian dari Tuhan ya, dari Allah SWT. Jadi buat mama-mama pokoknya support terus. Jangan perlakukan dia dengan berbeda, samain aja karena nanti bikin dia juga kayak, oh ya aku beda, aku harus di rumah aja. Jangan. Dia juga harus bergaul, dia juga harus banyak belajar, berikan ilmu-ilmu. Karena orang yang berilmu itu yang akan naik derajatnya. Jadi kasih ilmu-ilmu gitu. Amin. Ilmu apapun. Ilmu apapun dalam bidang apapun. Gak harus entertainment ya. Harus. Untuk yang memang mereka terlahir mini. Betul. Loli atau mungkin belum bisa berdamai dengan keadaan. Loli mau ngomong apa kepada yang mereka yang belum berdamai dengan keadaan dan memang terlahirnya mini ataupun cebol? Berbeda, iya. Buat teman-teman yang mungkin terlahir berbeda, kita sebenarnya bukan kekurangan, tapi ini adalah keistimewaan yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmatin, kita jalanin. Yang terpenting jangan lupa kalian terus gali potensi diri, banyak belajar, banyak bersyukur, berdoa. Kalian harus self love, mencintai diri kamu supaya orang juga bisa mencintai kita. Kalau kitanya belum cinta, kitanya masih menyalahkan, gimana orang mau cinta sama kita. Jadi self love buat aku, cintai diri kita sendiri. That's good. Oh my God, amazing. Keren banget, Loli hebat. Loli hebat, Loli pinter, pertahankan terus ya. Lol, tutup dong podcast kita dengan gaya kamu. Ketemu lagi untuk menutup ya. Silakan Bu Loli, owner cafe. Oke, sampai sini dulu. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.